Al-Quran hasil tadaburnya bagaimana, sedalam apa, berpulang kepada masing-masing orang. Tingkat keilmuannya bagaimana, maka sejauh itu pula tingkat pendalamannya. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah menjumpai ayat yang baginya belum jelas, maka beliau menuju padang pasir, sholat di tengah malam, di tengah padang pasir, sujud memohon, sujud di situ berdoa agar dibukakan pemahaman tentang ayat yang lagi muskil, ayat yang kabur maksudnya bagaimana. Demikian juga Ibnu Taimiyah, di dalam tadabbur Al-Quran ada ayat yang baginya muskil, maka beliau berdoa agar dibukakan apa maksud ayat ini. Dan Syekh Utsaimin mengatakan, antara ayat ke ayat ke ayat ke ayat ke ayat korelasinya sangat kuat, hubungannya sangat kuat. Mungkin bagi kita tidak menjumpai yang demikian, maka memang disitulah tingkat kepemahaman kita. Maka sungguh miris mereka yang mengagungkan akal, sehingga ketika Al-Quran dirasakannya tidak klop dengan akal, maka Al-Qurannya disingkirkan, harus akal. Saya kasih contoh, dan ini terjadi. Pembahasan tentang di mana Allah. Maka kita ambil ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan informasi dari Allah langsung, berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan zatnya di mana? Di atas. Terlalu banyak ayatnya dalam Al-Quran. Misal, Amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman terhadap zat yang di atas? Apakah kalian merasa aman untuk ditimpakan azab oleh zat yang di atas? Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Malaikat Jibril juga para malaikat-malaikat yang lainnya naik menghadap Allah di dalam satu hari yang lamanya seperti 50.000 tahun, naik untuk menghadap Allah. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka para malaikat takut kepada Tuhan mereka yang berada di atas mereka. Allah di atas. Kemudian Allah menginformasikan di antara orang yang tidak percaya Allah di atas itu Fir'aun. Fir'aun mengatakan kepada kepercayaannya, orang kepercayaannya yaitu Haman, ya Haman ibni li sorhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni ladhunnu kadhiba. Kurang ayatnya. Ya Haman ibni li sorhan la'alli abluhu al-asbab as-samawati fattali'u ila ilahi Musa. Wahai Haman, bangunkan untukku bangunan yang tinggi menjulang ke atas. Aku mau lihat Tuhan yang Musa, katanya di atas. Jadi Fir'aun tidak percaya Allah di atas. Kemudian
Mereka yang mengagungkan akal mengatakan, apa itu pengertian atas? Jangan mudah-mudah yang mengatakan yang tidak percaya Allah di atas berarti seperti Fir'aun. Atas itu pengertiannya apa? Sudah mempermainkan akal, menggunakan akal, termasuk juga ketika dikatakan Allah punya tangan. Loh, itu harus dipahami tangan itu apa. Karena secara akal, nah ini yang mengagungkan akal. Karena secara akal, sesuatu yang merupakan keyakinan, maka di situ mesti ada action. Ini kata mereka, saya cuma menukil saja. Sesuatu yang merupakan keyakinan, di situ pasti ada action. Kalau kita bilang ini benda jatuh, ini merupakan keyakinan kita benda jatuh, maka di situ ada action. Kenapa jatuh ya? Maka dicari kenapa jatuh. Oh, ternyata ada gravitasi bumi. Kalau kita mengatakan itu daun hijau, dan itu satu keyakinan daun hijau, maka di situ ada action, harus ada action. Kenapa hijau? Oh, ternyata ada sesuatu yang tidak hijau, maka itu dikatakan hijau. Nah, kata dia atau kata mereka, kalau dikatakan Allah punya dua tangan, maka di situ pasti harus ada action. Itu kan merupakan suatu keyakinan Allah punya dua tangan. Pasti ada action. Dua tangannya bagaimana? Kan nantinya kita menyamakan Allah dengan makhluk. Makanya harus ditakwil. Nah, jadi perkara yang gamblang di dalam Al-Quran kemudian menjadi kabur karena tidak bisa dipahami untuk diklopkan dengan akal. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan kalau nos Al-Quran atau hadis tidak klop dengan akal, maka mesti dilihat itu, ditinjau itu Al-Quran dan hadis. Nah, ini kan bahaya sekali. Makanya saya bilang kepada para jamaah, bersyukurlah ketika memiliki hati yang cinta untuk mentadaburi Al-Quran. Sehingga suatu ketika ada fenomena, ada suatu kejadian yang barangkali akal berperan kuat di situ, tetapi kemudian nasnya tidak menyatakan demikian, sudah dengan gampang akal ditundukkan di bawah nas. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Pengertian yang sehat, akal ditundukkan di bawah nas. Maka sangat gegabah pula orang yang mengatakan Al-Quran ini ayat dengan ayatnya amburadul, gak sistematis, sampai dia sesumbar di Jawa Tengah. Saya akan bikin edisi Al-Quran revisi, tak atur biar sistematis. Ini ayatnya bolak-balik ya, karu-karuan, tumpang tindih. Astagfirullah. Padahal Syekh Utsaimin mengatakan ayat ke ayat ke ayat ke ayat itu korelasinya sangat kuat sekali. Bagi yang dibukakan hati untuk mentadabburinya. Tadi kita katakan Syekh Utsaimin sampai harus sholat malam, sujud di tengah padang pasir agar dibukakan tentang satu ayat. Syekh Ibnu Taimiyah juga demikian, memohon kepada Allah untuk dipahamkan tentang satu ayat yang kabur pemahaman sesungguhnya apa. Baik, kemudian terakhir yang ingin kita sampaikan sebagai pembukaan. Ini ayat, ini Al-Quran. Pedoman apa bukan? Pedoman. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Lanjut. Hudan lil muttaqin. Hudan, petunjuk. Petunjuk artinya sebagai pedoman yang kita berjalan dengannya. Karena nunjuki kita itu Al-Quran. Saya mau bertanya, kira-kira petunjuk ini dengan bahasa gamblang, lugas, apa bahasa sandi-sandi yang harus dipikir, dicerna, diutak-atik dulu?
Yang namanya petunjuk itu bahasa gamblang. Nanti kalau berupa sandi-sandi, rumus-rumusan yang orang tidak paham, nanti tidak sesuai tujuan sebagai huda, tidak sesuai tujuan sebagai petunjuk. Maka Ahlussunnah wal Jamaah dengan tegas menyatakan, kalau ada ayat mutasyabihat dibawa ke muhkamat. Jangan ayat-ayat yang muhkamat kemudian dilarikan ke mutasyabihat, jangan. Karena ini petunjuk, maka gamblang. Seandainya ada redaksi di beberapa ayat yang mutasyabihat, tidak gamblang, mesti dipahami kepada ayat-ayat muhkamat yang menjelaskannya, hadis-hadis yang merincinya, maka yang mutasyabihat menjadi gamblang. Tetapi mereka sangat tampak sekali senang menggunakan ayat-ayat mutasyabihat. Ditakwil. Oh, ayatnya gamblang muhkamat kok dilarikan kepada mutasyabihat. Justru yang mutasyabihat biar gamblang dilarikan kepada muhkamat. Nah,